Teman-teman, pagi ini di tanggal 14 Januari tahun 2025 ya. Ini saya mau coba login ke webnya Cortex ya dari DJP ya. Oke, kita klik, kita buka di pajak.co.id/cortexdjp ya. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita scroll ke paling bawah, kemudian kita klik centang dan klik akses Cortex ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, ini ternyata tidak sebentar teman-teman ya, memerlukan waktu. Oke, kita tunggu nggak apa-apa ya. Jadi memang saat ini seperti ini kondisinya, mau login juga memang berat ya. Dan banyak sekali yang berkomentar di channel ini ya teman-teman ya. Ini contohnya munculnya seperti ini, tidak bisa dibuka ya teman-teman ya. Biasanya di web ini bisa, ya memang nunggu tapi bisa, tapi sekarang ini tidak bisa ya. Dan akhirnya banyak sekali ya teman-teman kita yang berkomentar seperti ini, kurang lebih ini apa memang sengaja dibikin lama, dibikin tidak bisa diakses agar tujuannya kita telat, agar kita tidak bisa ini itu, yang akhirnya nanti kita dapat denda pajak ya. Apakah cara pemerintah seperti ini untuk menaikkan penghasilan dari pajak, yaitu dengan cara sistemnya dibikin sejelek-jeleknya agar tidak bisa diakses dan akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk narik denda atas keterlambatan ini itu ya, keterlambatan melakukan kewajiban perpajakan ya, pelaporan ya. Oke teman-teman ya, ini akan saya bacakan jawabannya, sebenarnya sudah ada, yaitu melalui Instagramnya Dijen Pajak ya. Kita coba buka ya. Jadi ini adalah Instagram dari Dijen Pajak RI ya, seperti ini. Kemudian isinya adalah permohonan maaf ya, permohonan maaf atas implementasi Cortex DJP ya. Kalau saya pribadi memaafkan ya. Oke teman-teman, silahkan tulis saja di kolom komentar bagaimana pendapatnya ya. Oke teman-teman ya, ini ada beberapa yang disampaikan ya terkait progresnya ya. Progresnya, kemudian di sini ada ini itu ya, ada beberapa yang sedang dikembangkan yang menurut saya ini tidak perlu terjadi ya. Kalau memang udah mau pakai ya harusnya 6 bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya dikembangkan ya. Mosok di Januari sudah launching baru dikembangkan. Mungkin mereka nggak nyampe cara berpikirnya teman-teman ya. Jadi ya coba dulu aja, nanti gimana baru kita coba cari. Mereka udah tahu akan diakses seluruh Indonesia, bisa-bisanya hal seperti ini masih dikembangkan. Maklum ya, mungkin perlu bantuan teman-teman, mereka berpikirnya nggak nyampe mereka teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman ya, di sini akan aku sampaikan terkait yang tadi ya. Banyak yang berpikiran bahwa ini bagian dari pemerintah melalui Dirjen Pajak untuk menaikkan pendapatan pemerintah, yaitu dibuat bagaimana agar banyak yang telat. Nah, tapi ternyata di sini ditegaskan ya, tidak akan ada sanksi. Dapat kami tegaskan bahwa terkait implementasi Cortex DJP, wajib pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak. Ya, ini teman-teman ya, sudah clear ya, tidak akan ada sanksi. Tetapi sebaiknya teman-teman ini di screenshot, disimpan di setiap laporan pajak teman-teman. Karena apa? Karena bisa saja ya, kalau yang sebelumnya ya, bukan yang ke depan saya nggak tahu. Sebelumnya mereka itu ya ada aja ngirim SP2DK ataupun tagihan, padahal sebenarnya mungkin waktu itu kita ada kesulitan mengakses aplikasi seperti itu ya. Silahkan ini untuk ini aja, untuk mengingatkan aja, saling cross check aja. Mungkin kita juga lupa ya kalau karena ditanyanya itu kan bukan bulan besok, bukan 2-3 bulan, mungkin bisa tahun depan atau tahun depannya lagi ya. Kita juga mungkin saat ditagih nanti bayar-bayar aja, karena kita kan lupa ya waktu itu telatnya karena apa ya. Jadi ini silahkan di screenshot saja, disimpan, jadikan satu di ini, di laporan teman-teman ya, baik dalam bentuk soft copy ataupun hard copy ya. Oke, DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada wajib pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem baru. Oke ya, jadi intinya tidak ada sanksi ya teman-teman ya. Ya memang ini kalau dari sisi pajak memang tidak ada sanksi, tapi mungkin orang pajak tuh nggak tahu kalau kita telat bikin faktur pajak itu mengakibatkan cash flow itu telat masuk ya. Meskipun semuanya tahu, se-Indonesia tahu kalau faktur pajak sekarang masih sulit diakses, tapi ya pihak pembeli itu masih banyak aja yang mereka tidak mau tahu ya. Intinya nggak ada faktur pajak ya belum bisa dibayarkan, seperti itu ya. Karena itu memang SOP di setiap perusahaan ya, yang mungkin untuk diubah dalam waktu dekat ini mereka kesulitan. Akhirnya ya kita tidak bisa lagi, yang mau bayar pun tidak bisa ya, para petugas ataupun para pekerja ini kan tidak bisa membayarkan karena
SOP yang ada di perusahaan kalau tidak lengkap belum dibayarkan, seperti itu ya. Nah ini sebenarnya tidak ada sanksi, tapi sebenarnya kita mengalami kerugian yang lain ya. Ya teman-teman, yang ini yang bisa dilakukan adalah berdoa dan bersabar, tidak ada hal yang lain ya. Kecuali kita bisa nego ke rekanan kita, menyampaikan bahwa ini errornya nasional, terlambatnya nasional, mohon tetap dibayarkan, dengan kesanggupan kami akan segera mengirimkan dokumen-dokumen pendukung lain yang belum bisa kami kirimkan saat ini, seperti itu mungkin ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah akan kena sanksi atau tidak atas keterlambatan pembuatan faktur pajak dan yang lainnya terkait perpajakan karena implementasi Kortek ini ya. Tentunya teman-teman ya, masih banyak lagi informasi yang akan aku sharingkan yang aku dapatkan dari DJP, dari KPP ya. Karena ternyata tidak semua wajib pajak sudah tergabung dalam grup WA yang ada di KPP masing-masing, ataupun juga dapat mengakses sosial media yang dimiliki oleh DJP ya. Oke, terakhir kita doakan ya, semoga implementasi Kortek ini berjalan lancar ya. Kita jadi happy, tidak stres, tidak frustasi, dan pemerintah pun juga pastinya akan lega ya, pendapatannya akan segera masuk ya. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.